tempat. Coba perpindahan tempat. There means the removal of the place. Itu cuma perpindahan tempat. Dari tempat yang fana dunia ini, kita dibawa ke tempat yang kekal bersama dengan Yesus sampai selama-lamanya. Periska almarhumah, dia sudah berada bersama dengan Yesus. Sama seperti kita baca di sini, Paulus mengatakan mati adalah keuntungan. Keuntungan apa? Sebab kita bisa bersama dengan Yesus. Kalau bersama dengan Yesus, ada satu perubahan yang besar. Kalau hidup kita di sini bersama dengan Yesus, manunggal dengan Yesus, manunggal dengan firman-Nya, segala perkara dapat dilakukan. Ini adalah firman Allah. Jadi kalau 21 ini dikatakan mati, itu adalah keuntungan. Sebab lewat kematian ini kita bisa menjadi satu dengan Yesus Kristus. Orang bertanya-tanya, kalau mati kayak apa sih? Ya saya juga belum pernah mati, jadi tapi saya bisa mengatakan bahwa mati di dalam Kristus adalah luar biasa. Kita bersama dengan Yesus, kita menunggal dengan Yesus. Apa yang akan terjadi kalau itu kita alami di dalam hidup kita? Ini firman Tuhan yang menjelaskan. Saya pernah menyaksikan beberapa orang yang mau mati, bukan di dalam Kristus, di luar Kristus. Di antaranya dia yang saya kenal, dia pada waktu mau mati, dia berteriak, tidak mau, takut. Sebelum mereka itu meninggal, takut. Tapi lain Paulus, hidup atau mati, aku ini milik Tuhan. Bahkan dikatakan di sini, kalau dia mati, ayat 21, itu keuntungan. Sebab dia akan bersama dengan Yesus sampai selama-lamanya. Almarhumah ini sudah bersama dengan Yesus. Ini bukan cuma sekedar kata-kata menghibur, tapi saya yakin sebab firman Tuhan adalah ya dan amin. Mungkin saudara bilang, apakah ada di dalam Alkitab disebutkan? Iya. Orang yang sudah mati di dalam Kristus beda. Saya akan baca sedikit saja. Saya baca di dalam Wahyu 21. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama sudah tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah, yang ketiga, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia,
dan ia akan diam bersama dengan mereka, dan mereka akan menjadi umatnya, dan Allah dan ia akan menjadi Allah mereka. Yang keempat ini saudara perhatikan, dan ia, Tuhan, akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi pergabungan, tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ini firman Tuhan. Jadi nanti kita melihat Tuhan akan ubah semuanya di tempat di mana Tuhan sediakan bagi orang-orang percaya. Beda dengan mereka yang tidak selamat. Sebab firman Tuhan bilang, yang tidak selamat, yang menolak keselamatan, mereka akan ada di neraka api yang selama-lamanya. Tetapi bagi mereka yang selamat, sebab mereka percaya kepada Yesus dan firman-Nya, di sini dikatakan semuanya menjadi baru. Air mata tidak ada lagi. Di dunia ini walaupun kita lihat indah, apalagi sekarang ini, saya lama nggak lewat di daerah sini. Kalau saya lewat di sini, daerah di sini sudah berubah semuanya. Bagus. Dulu 30 tahun yang lalu saya sering keliling ini daerah. Pada waktu saya masih tugas pengajar, saya keliling di sini. Sehingga sekarang ini berubah. Dunia walaupun berubah, yang tadinya kumuh menjadi indah, yang tadinya sepi menjadi ramai, yang tadinya tertinggal menjadi maju. Tetap dunia yang penuh dengan tangis air mata. Kita cuma bisa lihat mereka orang kaya bermobil, orang kaya dengan rumahnya yang bertingkah. Kita pikir mereka itu bahagia. Firman Tuhan tidak mengatakan itu, tidak mengajarkan itu. Yang diajarkan firman Tuhan kepada kita, berbahagialah mereka yang percaya kepada Yesus dan firman. Haleluya. Oleh sebab itu saudara-saudara pegang ini, dan kita nanti akan melihat satu yang baru, suasana baru. Tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi sakit penyakit. Sekarang ini sakit penyakit, tangisan, kecemburuan, huru-hara. Memang kalau Paulus mengatakan, kalau boleh Tuhan, saya lebih baik diangkat saja sekarang ini, tapi saya ingat tugas pelayanan itu masih banyak. Kalau saudara baca di luar nanti 20 sampai terus, itu Paulus itu bilang, bagaimana ya sekarang saya dengan Yesus? Oh, itu lebih baik Tuhan, tapi saya ingat masih ada tugas saya yang belum selesai. Saya ingin selesaikan dulu. Tapi Paulus itu mengakui, kalau aku disuruh sekarang ini pulang bersama dengan Yesus, lebih baik sekarang aku pulang bersama dengan Yesus. Puji Tuhan. Saudara mau pulang sekarang apa nanti? Kalau ditanya, ini pasti suaranya yang bilang nanti itu jauh lebih baik. Bagi saya, saudara-saudara, saya bicara dari hati. Sebab kami melayani di ladang Tuhan ini dari usia 24 tahun.
Sekarang saya sudah masuk 81 tahun. Saya tahu begitu banyak salib, saya tahu begitu banyak tantangan, tetapi saya juga tidak lupa bahwa di dalam setiap tantangan hidup yang kami alami ada Yesus yang memberikan kemenangan. Haleluya. Saya bangga bukan sebab jadi pendeta itu senang dan kaya. Saya tidak bangga jadi pendeta itu banyak harta benda. Justru kami ini adalah hamba Tuhan yang biasa. Dan justru pada saat ada anggota gereja yang tanya kepada saya, itu waktu kami pakai mobil yang biasa. Oh, mana mobilnya? Oh, ini. Oh, pakai mobil ini? Iya. Masa mobil ini? Iya. Jadi dia tidak bisa mengerti. Kenapa? Kami melayani begitu lama, mobilnya jelek. Bagi saya mobil itu tidak mogok, itu yang paling bagus. Saudara-saudara, jadi kita hidup ini tidak bergantung kepada harta. Di dalam Lukas 12 ini. Sudah dibaca belum? Lukas 12. Sudah belum? Lukas 12. Hah? Hidup manusia tidak tergantung dari hartanya yang banyak. So man's life doesn't consist in the abundance of his property. No. Hidup manusia tidak bergantung dari banyak hartanya. Hidup manusia dari bagaimana kita dekatnya dengan Yesus lewat iman kita. Kalau kita sudah dekat dengan Yesus, rasanya itu adalah satu kebanggaan bagi kita. Kenapa saya bisa bicara ini? Istri saya sebagai saksi. Kami dari mulai 2 orang sampai sekarang ini sudah menjadi banyak. Kami punya anak 8 mantu, 8 cucu, 18 cicit, 1. Kami bersyukur. Saudara-saudara, biarlah kita saling menguatkan. Tentu lewat kesempatan ini, saya mau tetap menguatkan keluarga yang sedang, ya saya tidak bilang berduka, ya yang saya merasakan simpati saya yang paling dalam. Tetapi Yesus ada. Dan kita juga tahu bahwa kita nanti juga akan dapat giliran. Saya tidak tahu kapan, tapi waktunya pasti. Haleluya. Saya tadi baru bicara dengan saudara kita, what's your name? Agus. Saya bicara dengan saudara Agus, masih muda, tahu lah ya. How old are you? Hah? How old are you? Saya berbincang-bincang. Saya tahu bahwa saudara Gus ini masih punya spirit untuk belajar terus di rumah. Dan saya berdoa supaya nanti dia melayani bersama dengan istrinya yang dikasih. Ya, ada doa untuk suami, doakan supaya dia boleh menjadi hamba Tuhan. Itu yang terbaik. Saudara-saudara, biar kita berdoa pada malam ini, keluarga besar ini mendapatkan kekuatan dari Tuhan.
Hanya Tuhan yang bisa begitu. Hanya Tuhan yang bisa memberikan suasana yang baru di dalam hati daripada keluarga yang sedang. Saya masih bisa lihat saudara Pimpin yang dan lengkap dan menangis terus, dan begitu pun Pak Yusuf. Ini belum sampai Pak Yusuf sudah datang. Saya melihat begitu pun air matanya berdarah. Tapi firman Tuhan sudah memberikan penghiburan kepada kalian. Almarhumah Priska sudah ada bersama dengan kita. Sudah ada bersama dengan ini. Sebab tadi kita sudah baca, mati adalah keuntungan. To die is bukannya kerugian, tapi keuntungan. Nah, kalau malam ini kita serta berdoa, berdoalah juga sebab masih ada 2 malam, Senin besok dan Selasa. Dan hari Selasa pagi jam 8. Yang paling kita bawa dalam doa adalah suaminya almarhum. Sudah kenal. Inilah saudara. Paling terbuka. Kami sudah berdoa untuk dia. Saya melihat dia begitu sedih. Tapi Tuhan sudah takut pulang. Dan malam ini kita bersama-sama berdoa supaya nanti besok malam dan juga sampai hari Selasa pagi ini karanda akan diberangkatkan dan supaya semua berjalan dengan baik. Haleluya. Dan kita akan masuk dalam doa dan kita akan sabar di kaki Tuhan. Ku serahkan hidup atau mati. Ya.